Oke, selamat datang di Cicet Legislatif, Spill the Policy with the Tea, Let's Talk About Legislatif. Oke, jadi pada podcast kali ini merupakan tempat kita berbincang bersama dengan para wakil rakyat secara langsung nih teman-teman, dengan tujuan agar kita mengetahui bagaimana perspektif dari pemerintah terkait dengan isu-isu yang sedang bertebaran saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ardi Narati Saputra yang akan memandu pendengar selama podcast ini berlangsung, dan saya tentunya tidak sendiri. Di sini kami mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial teman-teman, di mana beliau merupakan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas periode 2024 hingga 2029. Oke, langsung saja kita sambut Bapak Subagio SPD MSI. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Hari purna bentar lagi ya. Oke, jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih Pak tentang isu yang sedang bertebaran saat ini yang tentunya sedang viral nih Pak di masyarakat, yaitu terkait dengan efisiensi begitu Pak. Nah, nanti kita bakal mengupas pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan bisa membantu para teman-teman yang di luar sana ingin mengetahui bagaimana perspektif dari pemerintah terkait isu efisiensi ini begitu Pak. Oke, siap. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya nih Pak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, itu bagaimana Bapak mengartikan efisiensi itu sendiri Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Abi. Mas Abi ya betul ya? Ardi. Mas Ardi dari Fikes Fakultas Ilmu Kesehatan. Pertama begini Mas, jadi Inpres nomor 1 2025 adalah instruksi dari Presiden untuk efisiensi belanja baik di APBN maupun di APBD. Nah, karena di pemerintah Kabupaten Banyumas adalah bagian dari pemerintahan NKRI, maka tentu kita harus tunduk dan patuh atas apa yang diinstruksikan oleh Presiden, yaitu untuk melakukan efisiensi. Nah, efisiensi ini harus dimaknai sebagai satu upaya untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang kita punya. Jadi memang anggaran kita itu sudah disusun berdasarkan proses panjang dari mulai diskusi-diskusi, kemudian pembahasan tentang pendapatan daerah, kemudian alokasi belanja, skala prioritas, semua sudah diperhitungkan. Namun demikian ketika ruang fiskalnya itu sempit, maka kita harus lebih memfokuskan mana yang lebih prioritas dari yang sudah diprioritaskan itu. Jadi ini adalah merupakan pilihan yang cukup sulit, tetapi harus dilakukan demi kebaikan masa depan. Begitu Mas. Berarti lebih ke bagaimana urgensinya nih Pak? Iya betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana peran dari lembaga legislatif itu sendiri dalam mengawal isu efisiensi ini Pak? Ya, kita kan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di kabupaten ini, maka kita lakukan fungsi itu, pengawasan terhadap program, kemudian kegiatan yang menurut kita memang perlu diefisiensikan. Seperti contoh misalnya ada kegiatan perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang tidak terlalu penting ya, kenapa tidak dihilangkan saja gitu. Kemudian ada belanja untuk makan minum yang mungkin bisa dikurangi, bisa dialokasikan untuk hal yang lebih lebih penting, lebih bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya kita minta untuk itu direalokasi. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Adakah tujuan utama atau tujuan lain selain dari penghematan anggaran tentunya, sehingga pemerintah dapat menetapkan aturan ini? Apakah hal tersebut menguntungkan dan sejauh mana masyarakat merasakan dampak keuntungannya Pak? Oke, jadi begini Mas, sebelum saya jawab secara langsung, saya ingin berikan ilustrasi ya Mas. Jadi kalau misalnya pemerintah punya proyek, manfaat dari proyek itu apa? Satu, bisa menyerap tenaga kerja kan, ada kesempatan kerja,
masyarakat ikut bekerja dalam proyek itu. Nah, kemudian proyek itu didanai dengan APBD. Dari sisi manfaat jelas itu tadi, bisa memberikan lapangan pekerjaan, kemudian yang bekerja ya masyarakatnya sendiri, sehingga mereka yang tadinya nganggur jadi bekerja. Artinya bisa untuk mengurangi angka pengangguran. Yang tadinya tidak punya pendapatan menjadi punya pendapatan. Yang tadinya mungkin ada di ambang kemiskinan bisa menjadi artinya itu manfaatnya jelas ada. Nah, kemudian ketika kita bicara proyek itu dilaksanakan oleh masyarakat dengan dana APBD, ini kan artinya sudah tepat sasaran, melibatkan masyarakat banyak. Proyek itu dilakukan secara padat karya gitu. Tapi ketika bicara tentang efisiensi, wah banyak orang, banyak biaya, sementara uangnya nggak ada. Didatangkanlah alat berat, ya misalnya proyek itu proyek bangunan fisik misalnya gitu. Untuk pembongkarannya, kemudian penggaliannya tidak lagi menggunakan tenaga kerja manusia. Ini kalau menggunakan mesin kan perhitungannya lebih cepat, betul nggak? Lebih cepat, lebih murah, ya, karena yang mengerjakan yang dibayar hanya seorang operator saja misalnya gitu. Nah, artinya ini juga menguntungkan. Yang tadi menguntungkan, ya nggak? Ya. Nah, kemudian kita tanya, menguntungkan yang mana? Yang tadi padat karya atau yang ini mesin? Nah, ini konteks efisiensi itu seperti itu cara membacanya. Jadi efisiensi itu menguntungkan untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang ada, tapi belum tentu efisiensi itu menguntungkan buat masyarakat kalau tidak dirancang, dirumuskan secara tepat gitu, kira-kira begitu. Jadi konteks padat karya yang mengeluarkan banyak uang itu belum tentu boros, karena tujuannya sebenarnya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran gitu. Sementara di sisi lain ketika digunakan teknologi, digunakan alat sehingga mengurangi tenaga kerja, itu memang biayanya lebih bisa ditekan, lebih efisien. Tetapi apakah sesuai dengan target, yaitu mengentaskan kemiskinan pengangguran? Kira-kira begitu. Oh, iya Pak. Ya. Iya, paham. Ada gambaran ya? Ada gambaran. Oke, terima kasih. Berarti dari efisiensi ini sendiri itu selain mungkin bisa menghemat budget, tapi juga bisa mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia seperti itu nih Pak? Iya, betul. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, sebenarnya apa saja hal yang perlu diefisiensikan? Karena pada saat ini tuh banyak huru-hara ya Pak tentang bahwa efisiensi ini diterapkan pada semua aspek. Contohnya kayak statement dari Kementerian Pendidikan kemarin yang saya baca, bahwasanya narasinya itu seakan-akan seperti mengancam bahwasanya dana KIP akan dipotong dan beasiswa dan lain sebagainya, begitu Pak. Jadi sebenarnya apa saja yang perlu diefisiensikan? Jadi gini Mas, itu tadi ketika tujuannya kita untuk mengentaskan pengangguran, kemudian mengentaskan kemiskinan gitu, maka di situ kalau dilakukan efisiensi jadi tidak tepat kan? Tapi kalau misalnya ini nih kerja di kantor ya, sekarang undangan bisa dilakukan menggunakan WhatsApp atau secara elektronik, maka belanja untuk alat tulis kantor, kertas dan sebagainya bisa dihilangkan kan? Bisa. Nah, itu efisiensinya kira-kira tepat nggak? Tepat. Iya, tepat gitu. Nah, jadi efisiensi itu harus dimaknai sebagai upaya untuk pemanfaatan sumber daya yang ada itu menjadi lebih optimal. Itu kalau misalnya kita punya uang sedikit tapi bisa dimanfaatkan untuk hasil yang lebih besar, kan seperti itu prinsipnya. Jadi tergantung konteksnya, maka upaya efisiensi ini harus betul-betul dilakukan dengan telaah sasaran atau target yang ingin dicapai gitu.
Jadi jangan sampai targetnya untuk mengurangi pengangguran, tapi malah dilakukan efisiensi dengan menggunakan pendekatan teknologi di situ, di pekerjaan itu, sehingga orang malah jadi banyak nganggur, kan gitu. Jadi targetnya tidak tercapai. Tapi kalau efisiensi targetnya adalah untuk supaya tujuannya cepat tercapai, tadi ketika undangan-undangan kalau secara konvensional ditulis, diketik, dikirimkan kan lama. Sekarang sudah ada teknologi dengan WhatsApp, dengan aplikasi, dilakukan selesai gitu. Jadi tergantung dari apa tujuan kita, target kita, efisiensi itu harus betul-betul dipikirkan. Oh, ini berarti boleh diefisiensikan. Kalau ini tidak boleh gitu. Kira-kira begitu. Harus teliti. Jadi untuk program vital itu sebaiknya memang tidak diefisiensikan gitu. Untuk program vital dari Kemas. Oh iya, iya betul. Kalau jadi yang kita cari adalah dari sekian banyak prioritas, karena yang masuk di anggaran ini kan sudah melalui proses seleksi program kegiatan yang masuk skala prioritas. Nah, yang lebih prioritas dari yang prioritas itulah yang harus kita pertahankan gitu. Tetapi kalau yang masih bisa diberi toleransi, kayak misalnya tiap kali rapat ada makan minum gitu, mungkin diselang-seling hanya makanan ringan atau mungkin kayak aqua saja gitu. Kalau memang itu ya nggak apa-apa gitu, tidak mengganggu pada target gitu. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan Bapak, bagaimana apabila sebuah instansi melakukan kekeliruan dalam penerapan efisiensi, dan apakah sejauh ini menurut Bapak Bapak ada instansi yang melakukan kekeliruan dalam hal tersebut? Ya, sepanjang yang saya tahu praktek di Kabupaten Banyumas karena terkait dengan Inpres, kemudian dari TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, juga melakukan panduan apa-apa saja yang harus diefisiensikan, apa saja yang bisa dibiarkan tetap dipertahankan, maka prosesnya berjalan cukup normal, tidak ada masalah. Jadi kalau praktek di Kabupaten Banyumas semuanya pada taat terhadap proses efisiensi ini, mematuhi Inpres, kemudian bahkan atas kesadaran kita semua, Dewan melakukan efisiensi lebih dari 50%. Kenapa? Ya karena kepentingan kepala daerah misalnya dengan visi misinya yang belum terakomodir dalam APBD kali ini, karena kan kepala daerah dilantik Februari kan, sehingga perlu ada penyesuaian program kegiatan yang kita mengakomodir apa yang menjadi visi dan misi dari kepala daerah. Maka itu bagian dari nanti penyiapan ulang untuk anggaran untuk kebutuhan seperti itu. Oke, berarti sejauh ini di Kabupaten Banyumas masih aman terkendali? Aman, nggak ada masalah. Kemudian kayaknya serius banget ya kita ya. Soalnya ini pertama kali proker baru dari organisasi kita seperti itu. Iya Mas. Ya. Dia masih agak gimana gitu, masih ada grogi-groginya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah dari kegiatan dari DPRD Banyumas itu sendiri terkena dampak dari efisiensi? Apabila iya, bagaimana cara dari DPRD sendiri menyikapi hal tersebut? Ya, kenal lah, otomatis efisiensi 50% lebih kita kan. Tapi nggak masalah Mas. Jadi kita sesuaikan kegiatannya. Kegiatan Dewan kan untuk memfasilitasi 3 fungsi itu. Satu, fungsi legislasi, pembentukan peraturan daerah. Kemudian yang kedua, fungsi budgeting. Kita mempersiapkan, memberikan persetujuan atas APBD yang dirancang oleh eksekutif. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan tentang jalannya pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Nah, fungsi-fungsi itu sudah dijabarkan dalam APBD dan dalam anggaran Setwan kita, Sekretariat Dewan. Jumlahnya kemarin sekitar 33 miliar, tetapi
karena memang pemerintah membutuhkan dukungan itu tadi, anggaran, maka sebagai bukti kepatuhan kita setujui. Oke, kita akan lakukan efisiensi, dan setelah melakukan perhitungan-perhitungan, kita relakan bukan hanya 50%, lebih dari 50%, sekitar 70% kita, ya, dari 33 miliar kita hanya menyisakan 12 miliar. Jadi, iya kan? Cukup banyak berarti ya Pak itu? Cukup banyak, Mas. Sekali malah itu. Ya, iya kan? Berarti ya 2/3 kan? 2/3. Lebih lah gitu. Nah, ini kita lakukan karena ya di Kabupaten Banyumas, satu, ada kepala daerah yang butuh pembiayaan program dari visi misi yang sudah digulirkan. Kemudian ada juga pengangkatan P3K kan nanti per Oktober ini yang juga membutuhkan anggaran. Ya, paling tidak harus dipersiapkan, jangan sampai kekurangan biaya di sini gitu. Maka momentum perubahan anggaran ini nanti kita akan bahas tentang realokasinya. Kita alokasikan kembali untuk kepentingan-kepentingan yang lebih urgent gitu. Berarti untuk yang 70% tadi itu diserahkan ke pihak pemerintah kabupaten? Iya. Jadi DPRD Kabupaten Banyumas itu memahami, mendukung, dan melaksanakan Inpres nomor 1 tahun 2025 itu. Ya. Oke. Terus ke pertanyaan selanjutnya, di Kabupaten Banyumas sendiri, adakah kegiatan yang diefisiensikan? Dalam hal ini, baik hal yang semula ada menjadi tiada atau penyempitan sasaran akibat adanya kebijakan efisiensi, Pak? Iya, banyak, Mas. Itu salah satunya itu tadi perjalanan dinas. Terus ada forum-forum diskusi ya, ada FGD, ada seminar. Yang semula sudah direncanakan, tapi dipandang wah ini masih bisa ditunda gitu, maka itu kena efisiensi. Terus perjalanan dinas ini banyak karena hampir setiap dinas punya anggaran perjalanan dinas, dan kita awasi. Setelah kita melakukan pengawasan, kita berkesimpulan bahwa oke lah, perjalanan dinas kita cut saja untuk kepentingan yang lebih penting, yaitu pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kalau untuk program-program di daerah sini Pak, mungkin program yang besar gitu terkena efisiensi atau tidak? Ya, kita kalau di DPRD ya, kita pembahasan pembentukan peraturan daerah, kan kita perlu ada konsultasi ke provinsi, kita juga studi banding ke daerah lain tentang proses pembentukan dan pelaksanaan serta pengawasan perda ke daerah-daerah lain. Kayak kemarin misalnya kita itu lagi berupaya supaya parkir itu punya penghasilan yang baik dari sisi parkir, karena potensinya 23 miliar tetapi realisasi hanya 1,5, ini kan jauh sekali. Nah, bagaimana supaya ada optimalisasi pendapatan dari parkir? Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi, di mana nanti juru parkir bisa langsung setor gitu. Kita punya juru parkir 1.545. Coba kalau misalnya setiap hari mereka setor 10.000 saja. 10.000 kali 1.545 kali 1 tahun gitu, kali 365 kan itu udah ada 5 miliar lebih kan. Gitu. Bayangin dari tadinya 1,5 meningkat jadi 5 miliar gitu. Dan ini masih jauh dari potensinya 23 miliar. Nah, ini didapat dari mana? Dari hasil konsultasi, dari hasil studi banding gitu. Tapi hal-hal yang mungkin tadinya volume studi banding 2 kali atau 3 kali gitu, sekarang udah cukup 1 kali. Ini 1 kali atau 2 kali gitu, tergantung kebutuhan gitu.
Kira-kira begitu salah satunya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan hal tersebut, seberapa besar dampak kebijakan efisiensi terhadap proyeksi rencana kegiatan di masing-masing daerah dan bagaimana strategi yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan anggarannya, Pak? Ya, jadi pasti dampaknya ada karena ini kan keluar di tahun 2025, sementara KUA PPAS dan APBD itu dibahas di tahun 2024 kan, sehingga pastilah semua penyelenggara negara di Republik kita, seluruh kabupaten, kota, provinsi, pasti ada hal yang mengalami penyesuaian, barangkali juga ada perasaan terkejut gitu. Tetapi cara pandang kita beda, yaitu bahwa ini adalah peluang di mana kita diberikan ruang untuk mereview program-program kita, diingatkan kembali oleh pemerintah pusat untuk fokus pada hal-hal yang lebih prinsipil, yang lebih penting, yang butuh pembiayaan gitu. Sehingga hal-hal yang tadinya kurang hanya sebagai faktor pendukung saja udah kita singkirkan semua deh. Kita fokus pada hal yang prinsipil tadi. Nah, kalau di lembaga dewan ya kita fokus pada pembentukan peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan perda, kemudian persiapan pembahasan rencana APBD yang berikutnya. Kira-kira begitu. Berarti memang kembali lagi ke menyingkirkan faktor-faktor yang mungkin tidak terlalu penting sehingga dikembalikan ke urgensinya yang lebih besar seperti itu, Pak. Betul. Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini, Pak, ini mungkin cukup sensitif ya. Ya. Menurut Bapak sendiri, efisiensi itu menghemat atau merugikan masyarakat, Pak? Ya, efisiensi pasti penghematan kan gitu loh. Jadi kita harus positive thinking. Efisiensi ini kan satu upaya itu tadi optimalisasi sumber daya yang kita punya gitu loh. Jadi kalau kita punya uang 1 juta contohnya, ini akan dibelanjakan untuk apa? Belanja kan ada 2, 1 untuk memenuhi kebutuhan, 2 untuk memenuhi keinginan. Iya nggak? Iya, betul. Nah, kalau belanjanya masih untuk memenuhi keinginan, kita konyol. Belanja yang baik adalah untuk memenuhi kebutuhan. Maka kita harus mereview semua program kegiatan, mana yang merupakan kebutuhan. Kebutuhan pun ada kebutuhan yang pokok, ya, kebutuhan primer dan kebutuhan yang sekunder kan gitu loh. Nah, kalau yang kebutuhan pokok ini yang mesti nggak boleh dikalahkan, apalagi yang sifatnya barangkali tidak menyentuh pada pelayanan masyarakat langsung, itu sebaiknya ditunda dulu. Kecuali kalau kita sudah makmur gitu, udah berlebih anggarannya gitu. Jadi saya memandang ini hal yang baik yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo, dan mengingatkan kita semua supaya membelanjakan duit itu hati-hati gitu. Membelanjakan itu untuk yang dibutuhkan, yang prioritas, yang diutamakan dulu gitu, jangan yang lain-lain dulu lah gitu, intinya gitu Mas. Ya. Oke, baik teman-teman, keren-keren banget jawaban yang disampaikan oleh Bapak Subagio tadi. Dari penjelasan yang diberikan pun tentunya kita dapat menarik sebuah pelajaran seperti bahwasanya efisiensi itu konsepnya ke penghematan dan jangan sampai efisiensi mengurangi pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat seperti itu, Pak? Ya, betul. Tapi tidak terasa teman-teman, kita udah ada di penghujung acara ini. Oleh karena itu, boleh untuk Bapak Subagio untuk memberikan closing statement sebagai pesan sekaligus harapan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan saat ini, Pak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa yang kritis, yang akan menjadi harapan di masa depan. Saya mungkin menghimbau atau ngajak kepada teman-teman mahasiswa untuk terus menjadi orang yang kritis
dan bijaksana ya di dalam memahami satu persoalan, termasuk bagaimana memandang efisiensi ini secara positif. Jadi apapun yang kita persepsikan dari sisi positif tentu akan menjadi positif. Efisiensi adalah upaya untuk mereview semua anggaran yang ada, melihat kembali dengan skala prioritas yang lebih tinggi, dengan kecermatan yang lebih tinggi untuk kepentingan masyarakat. Maka semua harus bahu-membahu mendukung program ini supaya uang yang dari masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang memang layak untuk didanai, yaitu yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, ini harus menjadi skala prioritas. Sehingga menurut saya yang tidak boleh, bahkan harus kita tambah dukungannya adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Ingat, bangsa ini akan menjadi bagus, bangsa ini akan maju manakala ada transformasi sumber daya manusia yang baik, yaitu sumber daya manusia yang bukan hanya expert di bidangnya, tetapi sumber daya manusia yang mampu membuat prediksi apa yang akan terjadi ke depan, sehingga antisipasi terhadap keadaan yang merugikan buat kita akan bisa dilaksanakan sedini mungkin. Ini yang disebut dengan prinsip ketahanan. Jadi sekarang kan lagi rame nih ketahanan pangan, ketahanan kesehatan. Kita pernah punya pengalaman harga-harga tidak terkendali 98, masyarakat bingung untuk mendapatkan makanan, kemudian pernah juga diserang COVID. Nah, ini semua manakala kita mampu memprediksikan apa yang akan terjadi, maka terbentuklah yang namanya ketahanan nasional. Nah, saya pikir itu teman-teman mahasiswa. Mohon maaf kalau barangkali ini penjelasannya kayaknya resmi banget ini Mas Adi. Jadi mungkin lain waktu bisa kita lebih ngobrol santai lagi tentang hal lain. Terima kasih. Selamat berjuang untuk menjadi generasi harapan bangsa. Generasi emas. Terima kasih Bapak atas penyampaian pesannya. Semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat menjadi bahan renungan baik dari teman-teman ataupun dari masyarakat yang menonton acara ini. Sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran Bapak di Cicat Legislatif kali ini, izinkan kami untuk menyerahkan sebuah kenang-kenangan sebagai tanda terima kasih karena Bapak sudah berkenan menjadi narasumber kami. Alhamdulillah teman-teman tim. Oke, terus mungkin ada satu lagi Pak, karena kebetulan teman saya dari Sunda gitu Pak. Jadi ada oleh-oleh dari daerah Tasikmalaya ini Pak, namanya payung gelis. Oh gitu. Iya. Ini untuk Bapak. Oke, ini payung apa nih bagus nih? Payung gelis namanya. Oh, payung gelis, payung cantik ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, semoga berkenan Bapak, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kecil dan momen hangat kita hari ini, dan mungkin dapat menjadi pemantik kolaborasi berikutnya ya, amin. Dari teman-teman kritis seperti mahasiswa dan pemerintah juga. Dan untuk teman-teman semua yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk ikuti episode Cicat Legislatif selanjutnya karena masih banyak isu menarik dan tokoh inspiratif yang akan kita ajak ngobrol santai langsung dari balik meja parlemen. Saya Adinata Saputra bersama Bapak Ketua DPRD Banyumas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat menjalani hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.